Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan pemrograman framework. Pada pertemuan keempat ini, saya akan membahas beberapa materi yaitu passing data dari view ke controller, Laravel validation, dan pembuatan simple logic. Baik, langsung saja kita masuk ke passing data dari view ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau AJAX request. Apa itu submit form dan AJAX request? Submit form merupakan proses pengiriman data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Contoh submit form ini merupakan contohnya yaitu form action out slice login method post. Metode yang digunakan di sini merupakan metode post dan action ini mengarahkan out dan login. Out merupakan diambil dari controller, jadi dia akan mengarahkan ke controller. Berarti nama controllernya di sini out. Sedangkan login mengarahkan ke functionnya. Function yang digunakan dalam controller out yaitu function login. Nah, lanjut ke Ajax. Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML request merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara sinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Syarat untuk menggunakan Ajax itu harus menggunakan jQuery atau library. Ajax ini bersifat di belakang layar. Nah, untuk kali ini kita hanya fokus ke submit form saja, tidak menggunakan Ajax. Lanjut yaitu kita akan langsung membuat sebuah function di home controller. Jadi kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada perintah buat sebuah function sign up pada home controller beserta root access-nya dengan jenis method post. Nah, kita masuk ke home controller. Di sini semalam kan kita udah membuat pada function index. Jadi kita buat lagi di sini function sign up. Nah, selanjutnya beserta root access-nya dengan menggunakan jenis method post. Jadi kita buat root access-nya dengan method post. Ini metodenya yaitu post. Sudah, selanjutnya pada bagian action, silakan ubah menjadi berikut, lalu tambahkan CSRF di bawahnya. Nah, kita masuk ke simple formulate yang semalam sudah kita buat, lalu kita cari bagian action-nya. Action. Nah, nih, pada bagian sini diubah menjadi form action home sign up method post dan tambahkan CSRF-nya. Sudah, pada function sign up, daftarkan parameter request lalu cek apakah inputan yang disubmit dapat terbaca di controller. Kita balik lagi ke home controller, lalu kita masukkan parameternya yaitu request. Pastikan untuk menambah DD request untuk mendebug dengan DD ini sebelum melempar ke view. Nah, mari kita coba jalankan dengan cara masuk ke terminal. Nah, kita masuknya itu dari home terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena metode post yang kita buat di simple home blade ini, metode postnya, dia tidak akan terlihat di sini. Kalau kita cari home sign up langsung, nah dia akan not allowed. Jadi dia harus masuknya itu dari home terlebih dahulu. Karena metode post itu dia akan berada di belakang layar. URL ini dia metode post itu dia dilakukan secara tertutup. Nah, di sini kita isi name, selanjutnya kita masuk ke Nabila, nama, email address, password.
Nah, menampilkan ini sama seperti di sini. Selanjutnya, name, email, dan password merupakan atribut name pada inputan yang tersedia. Kita lihat di sini. Nih, form action, form sign up. Form ini merupakan controller yang kita ambil dari sini dan sign up merupakan functionnya. Method post merupakan metode yang kita gunakan. Itu diambil dari rootnya tadi. Kenapa begitu? Sudah saya jelaskan. Post ini dia akan URL yang dikirimkan. Dia tidak diakses langsung dari home sign up merupakan berdasarkan diambil dari slice home terlebih dahulu. Baru diarahkan ke home sign up. Lalu ada CSRF, ini merupakan directive blade blade dari Laravelnya. Selanjutnya di sini ada input type-nya. Input type ini untuk agar user bisa menginputkan seperti nama, seperti yang di sini, nama, email address, dan password. Jadi user bisa menginputkannya dengan menggunakan tag input ini. Sedangkan type-nya text. Untuk name ini type-nya text. Jadi ada juga di sini name dan ID-nya. Name dan ID itu untuk menentukan nama input yang dikirim dalam request. Ini wajib ada. Dan required. Required ini artinya wajib diisi agar form bisa dikirimkan. Kalau misalnya nggak diisi, dia nggak akan bisa dikirimkan. Selanjutnya di sini ada input type email. Di sini dia harus berupa email. Kalau misalnya dia bukan email, dia akan meminta bilang wajib diisi. Terus di sini ada input type password. Dia akan otomatis berupa menghilangkan ininya, tulisannya. Dia berupa bulatan-bulatan. Selanjutnya kita akan lanjut ke data sudah diterima tadi, maka kita akan passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Silakan passing ke view yang baru dengan nama sign up success blade. Berarti kita akan membuat sebuah view baru dengan nama sign up success blade. Sini saya sudah buat, sini masih kosong ya. Public function sign up, di sini kita menambahkan sebuah variabel page data. Kita masuk lagi ke home controller, lalu kita tambahkan page data ini. Nah, sudah kita tambahkan. Lanjut, ini untuk kode sign up success blade. Kita copy, kita masukkan ke sign up success blade. Sudah, kita akan coba lagi di sini. Nah, berarti sudah berhasil untuk passing data ke controller sudah berhasil dilakukan dan passing data ke view sudah berhasil dengan kita buatnya sign up success blade tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke Laravel validation. Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sign up yang telah dibuat sebelumnya, di sini, home controller, function sign up ini, tambahkan baris kode berikut. Nih, request validate email. Nah, kenapa saya meletakkan validate ini di atas variabel yang kita buat tadi? Karena umumnya validate itu selalu di atas, agar dia mengecek inputannya terlebih dahulu. Kalau misalnya dia diletak di bawah variabel ini, maka dia akan langsung masuk tanpa pengecekan. Jadi dia langsung terokekan, semuanya langsung oke, langsung masuk. Jadi nggak ada pengecekan benar atau salah yang terlebih dahulu. Maka ini harus di atas. Tampilkan error validasi di halaman view dan posisikan di atas form sign up. Error validasi ini kita akan buat di bagian simple home-nya. Nah, kalau kita masuk lagi ke bagian sini, dia akan meminta
Nih, dia akan meminta password field must be at least 8 characters. Kenapa gitu? Karena di bagian home controller tadi, kita sudah mengisi passwordnya untuk harus required. Required artinya wajib diisi dan berupa string minimal 8 karakter. Regex A sampai Z harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, satu huruf besar, dan mengandung setidaknya satu angka. Jadi kalau misalnya tidak, seperti tadi saya cuma buat 1, 2, 3, hanya angka semua, dia akan meminta 8 karakter minimal dan harus mengandung ini, semua ini. Jadi kita buat lagi dengan format yang benar. Harus misalnya kita buat huruf besarnya namanya B. Terus ada huruf kecilnya, terus ada angkanya. Nah, kita submit. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan simple logic. Buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Di dalam controller tersebut, tambahkan dua function yaitu index dan function login. Jadi, kita akan membuat sebuah controller baru dengan nama out controller. Sini di terminal ini kita tambahkan seperti biasa yaitu PHP Artisan Mac Controller. Namanya yaitu Out Controller. Nah, Out Controller sudah berhasil dibuat. Pada bagian index, ini dia bertugas untuk menampilkan view login form. Berarti kita akan membuat view baru yaitu dengan nama login form. File login form .black.php. Silakan di dalam kontrol tersebut. Nah, di sini function ini indeks ini berfungsi untuk menampilkan view login form. Jadi kita masuk ke out controller-nya. Di sini kita tambahkan ini untuk mengarahkan login form. Lalu kita aktifkan parameternya. Lalu lanjut ke kita salin kode berikut ke dalam login form.black.php. Pada function login, function ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Pada function ini, terapkan logika sebagai berikut. Terapkan validation di mana password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jika username dan password sama dengan NIM, kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Buatlah root untuk mengakses kedua function di atas. Root untuk menampilkan halaman login menggunakan metode get, untuk memproses from login. Nah, kita masuk ke out controller, lalu kita buat di sini function login. Terapkan validation di mana password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Maka kita akan melakukannya seperti yang di home tadi untuk validasi ini. Nah, yang wajib diisi harus berupa string dan minimal 3 karakter. Regex-nya harus mengandung setidaknya satu huruf. Jika username dan password sama dengan NIM Anda, kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login dengan membawa informasi error. Di sini kita akan menggunakan logika. Kita pasang logikanya di sini. Jika request username dan request password, maka akan menampilkan sukses. Jika tidak, akan menampilkan error. Di sini kita akan mengatur passwordnya. Jadi saya di sini menggunakan password ini dan username-nya ini juga. Harus sama. Di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Di halaman login, kita tambahkan informasinya. Kita tambahkan alertnya.
If errors any, jika alert danger, menggunakan for each, lalu di sini akan ada if dan if-nya. Lalu kita akan, jangan lupa di sini, di login form-nya, kita tambahkan action. Tambahkan action dengan metode post. Nah, sudah itu, kita akan membuat root untuk mengakses kedua function di atas. Kita masuk ke web lagi, lalu kita akan membuat rootnya. Di sini dijelaskan halaman login tampil dengan mengakses URL out. Jadi di sini out di indeks, lalu untuk disubmit. Saat disubmit, form akan mengarahkan out login dengan metode post. Jangan dilupa untuk diimport. Oh iya, ininya out. Out controller. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan name login-nya ini. Untuk mengarahkan login-nya. Lalu kita cek kembali. Di sini kita menggunakan dua function, yaitu function index dan function login. Di function index akan mengarahkan ke login, ke view login form. Lalu kita aktifkan parameternya, yaitu string parameter. Di public function, function login, kita di sini akan memvalidasi password harus menggunakan berupa string dan minimal 3 karakter dan harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Wajib diisi. Lalu di sini akan kita masukkan logika. Jika passwordnya sama dengan username, maka akan menampilkan sukses. Jika tidak, akan menampilkan error. Dia akan menampilkan login formnya. Pada bagian web PHP, kita akan membuat root yang untuk halaman home-nya, yaitu dengan slice out, sedangkan untuk out login-nya, ya, setelah disubmit akan mengarahkan ke out login. Di sini, sama tibanya dengan dari view ke controller, lalu dari controller ke view lagi. Jadi dia akan balik ke halaman yang tersebut. Nanti kita coba jalankan. Oh ya, di bagian login formnya, jangan lupa di bagian sign up-nya tadi, ini kita tambahkan danger error-nya. Lalu ada di sini iset. Iset di sini dia akan memeriksa apakah variabel tersebut sudah diatur atau belum. Bukan memeriksa apakah variabel tersebut kosong, tetapi memeriksa apakah variabel tersebut sudah tersedia atau tidak. Nah, formation-nya kita arahkan ke root bagian login, lalu tentunya dengan metode post. Kita coba jalankan, masuk ke out. Nah, ini tampilannya. Lalu di bagian out controller, kita sudah buat username dan password-nya. Login berhasil. Kalau username-nya salah, maka login gagal. Jika itu salah passwordnya tapi benar username. Nah, itulah merupakan passing data dari view ke controller, validasi data, dan juga pembuatan simple login. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.